Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwal, salli ala sayyidina Muhammadin fil akhir, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil qubur, wa barik ruha sayyidina Muhammadin fil wasilah wassalamu taslim. Allahumma ftah alaina futuhal a'amilina bi'ikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka mahdubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati Bapak Iman, Bapak Nano, beserta keluarga besarnya, selaku pemangku Mahdi, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan guru kita sekalian, Ustaz Sadiqin, Ustaz Edi, juga para sesepuh, para mubadi, Imam Mahdi, Imam Fataman, yang saya hormati juga ibadah Allah semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita, menggerakkan jasmani kita, menggerakkan rohani kita, menggerakkan perut kita, sehingga pada malam hari ini kita diperkenankan untuk hadir dalam majlis yang sangat mubarak, yaitu majlis hikmat amal yang mati, yang tadi sebelumnya sudah kita awali dengan zikir dan khatamah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diridhoi oleh guru kita, dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tercatat sebagai amal sholeh, tercatat sebagai amal baik, dan insyaallah dijadikan wasilah sampai dengan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ya semuanya yang bawa ibu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat. Ibadah rahimahullah. Alhamdulillah tadi kita sama-sama ingatkan pembacaan Manqobah yang ke-35, yaitu
menceritakan tentang sejarah perjalanan Syekh Ahmad Kanji. Nama Syekh Ahmad Kanji, beliau adalah murid daripada Syekh Abi Ishaq Al-Maghribi. Kalau Al-Maghribi itu sekarang bahasa apa namanya juga Andalus. Kemudian Andalus itu daerah Eropa seperti Spanyol dan zaman dulu terkenal Al-Maghribi. Banyak orang-orang yang orang soleh, para aulia yang berasal dari Al-Maghribi. Maka di Indonesia itu banyak. Ada kan Syekh Maghribi, di sini ada, mungkin ada yang Semarang ada, dan itu ada banyak. Karena memang orang-orang dari negeri Al-Maghribi sana itu apa istilahnya banyak terkumpul orang-orang soleh yang akhirnya disebut tugas-tugas setiap negara, setiap daerah untuk menyebarkan agama Islam. Maka banyak sekali kita jumpai para aulia, para kekasih Allah yang di situ adalah dari negeri Maghribi. Nah, Syekh Ahmad Kanji ini adalah seorang murid daripada Syekh Abi Ishaq ini, yang mana hikmatnya Syekh Ahmad Kanji itu hanya mencari kayu bakar untuk memasak kue-kue bagi orang-orang fakir miskin. Syekh Ahmad Kanji adalah orang yang kerjaannya, orang yang hikmatnya atau kesehariannya hanya mencari kayu bakar untuk memasak kue bagi orang miskin. Kira-kira kalau orang mencari kayu bakar untuk ilmu, untuk keahlian, atau hanya sekedar asal mau ya. Orang nyari kayu bakar asal mau, kuat mikul kalau bahasa Jawa. Asal kuat nanggung, kuat mikul sudah bisa mencari kayu bakar. Nah, ini Syekh Kanji keseharian yang hanya berkhidmat dengan mencari kayu bakar. Begitu ikhlas setiap hari dilakukan mencari kayu bakar, dilakukan terus istiqomah tanpa berhenti, sampai akhirnya dengan hikmatnya mencari kayu bakar, maka di dalam hatinya ada greget, ada keinginan, ada niatan, ada terlintas bahwasanya thariqah daripada Syekh Abdul Qadir itu thariqah yang banyak diminati dan banyak dicintai oleh orang-orang. Maka bentuk hatinya, maka bersihkan hatinya itu bisa dibaca oleh gurunya Syekh Abi Ishaq Al-Maghribi. Kemudian dia ditanya, apakah engkau tahu siapa Syekh Abdul Qadir? Bahwasanya Syekh Abdul Qadir adalah seorang sultan aulia yang telah mencapai derajat aulia yang mana penduduknya itu selalu bersama-sama dengan Allah. Ruhnya bersih, suci daripada segala sesuatu selain daripada Allah. Maka kemudian Syekh Ahmad Kanji ini semakin tambah kecintaannya kepada Syekh Abdul Qadir. Bahkan sampai-sampai dia mempunyai keinginan untuk berdoa kepada Allah jangan sampai dicabut nyawanya sebelum belajar berikutnya Syekh Abdul Qadir. Nah, saking cintanya kepada Syekh Abdul Qadir sehingga beliau memutuskan untuk berangkat menuju tempat Syekh Abdul Qadir untuk belajar berikut daripada Syekh Abdul Qadir. Tekad yang kuat, niat yang kuat, akhirnya berangkat. Di
kecintaan kepada Syekh Abdul Wadud. Maka atas dasar kecintaan itu akhirnya beliau di tengah jalan beliau di tengah jalan mimpi bertemu dengan Syekh Abdul Wadud. Di dalam mimpinya beliau diberikan mahkota merah atau kopiah merah dan sorban. Apa makna mahkota merah dan sorban? Itu adalah amsal daripada zikir yang diberikan oleh Tuhan. Mahkota merah itu adalah zikir kopi dan sorban hijau adalah amsal daripada zikir jahat. Maka ketika selesai, ketika terbangun dari mimpinya dan kota itu masih saja, mahkota itu masih berwujud, maka inilah zikir kita. Zikir dan zikir kopi itu adalah mahkota dan sorban hijau yang harus selalu ada di dalam diri. Kemudian Syekh angkatkan kembali kepada dunia yang Abi Ishaq Samsudin dan menceritakan kejadian itu, kemudian ditunjukkan sorban hijau dan mahkota merahnya. Kemudian Syekh Abi Ishaq Samsudin mengambil barokah, memakai, kemudian mengembalikannya. Nah, ini adalah kita sebagai murid, kita sebagai salib yang telah mendapatkan mahkota merah dan sorban itu, ini harus menjaga dan melestarikan. Yang perlu kita catat bahwasanya tadi Syekh Al-Albani itu orang yang hikmatnya, kalau kita lihat hikmatnya itu hanya nyari-nyari fakta. Secara dohir itu adalah pekerjaan yang mudah. Tapi dengan keadaan seperti itu bukan berarti menjadi hina secara rohani, tapi ini begitu saja bisa diangkat derajatnya karena mahabbah kepada Syekh Abdul Wadud. Maka bagi kita yang tidak mempunyai keahlian, yang tidak mempunyai ilmu yang banyak, yang tidak mempunyai kemampuan pemikiran yang bagus, maka jangan berkecil hati. Walaupun kita hanya orang bodoh, walaupun kita hanya orang yang tidak mampu, tapi begitu cintanya kita kepada Syekh, maka itu yang akan mengangkat derajat. Jadi jangan merasa berbeda, walaupun hikmatnya kurang satu kopi, hikmatnya kurang gelar kafe, atau hikmatnya beres-beres setelah mati. Karena itu diniatkan hikmat ikhlas dibarengi dengan zikir, maka zikir itu akan membekas di dalam diri kita sehingga akan membuat kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan waktu itu bukan berarti orang yang hidupnya banyak, bukan berarti orang yang kemampuannya banyak itu yang khusus di Allah, bukan. Tapi di dalam cerita orang yang diusulkan oleh Allah, orang-orang yang diusul oleh Allah itu adalah orang-orang yang bersih hatinya daripada segala sesuatu selain Allah. Dan untuk membersihkan penduduknya, untuk membersihkan ruhnya, tidak ada cara lain kecuali dengan tidak memotori dan juga dengan membersihkan. Ini Pak, sampai punya motor, beli motor baru, itu sampai ke rumah
kan kinclong ya, masih kis-kis buat ngaca aja bisa. Kira-kira supaya motor itu tetap seperti baru, tetap kinclong kis-kis itu caranya seperti apa? Cuma dua, jangan dipakai di plastik ini, simpan dalam rumah. Itu adalah bersih terus. Tapi orang beli motor, orang beli kendaraan itu pasti harus atau pasti betul-betul digunakan. Benar? Kalau kita gunakan, mau tidak mau, begitu kita keluarkan dari rumah, walaupun tidak dipakai, kita taruh di halaman, diburu-buru akan nempel. Kalau tidak mau kotor dengan debu, apalagi kena air hujan, apalagi kena tanah dan sebagainya, maka harus disimpan di dalam rumah, dikerubungin plastik, tidak usah dipakai. Tapi berhubung kita beli kendaraan, beli motor itu untuk dipakai, mau tidak mau, suka tidak suka harus keluar rumah. Begitu keluar rumah, lewat jalan yang lagi di balik pinggirnya. Nah, begitu hujan kan, masya Allah, tanahnya pada nempel. Begitu pulang, kotor. Untuk membersihkannya bagaimana? Mau tidak mau harus dicuci. Setelah dicuci, dilap, disemir, baru kelihatan lagi seperti baru lagi. Terus besok keluar lagi, kotor lagi, masuk rumah lagi, dicuci lagi. Nah, kalau kita tidak rajin mencuci, begitu keluar rumah kotor, masuk rumah kotor lagi, keluar rumah lagi kotor, lama-lama kotoran-kotoran itu akan menjadi keras, membentuk yang tadinya bersih, sincrong menjadi lekat. Karena apa? Tidak pernah dicuci, tidak pernah dibersihkan. Begitupun diri kita, begitupun kalbu kita, begitupun ruh kita, itu seperti itu. Ruh kita itu selalu kotor. Dengan apa? Dengan dosa-dosa. Kan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya sesungguhnya ketika seorang mukmin melakukan perbuatan dosa, maka dia sedang membuat titik noda hitam di dalam kalbu. Semakin lama, maka noda hitam itu akan semakin banyak dan akan semakin mengeras. Maka untuk bisa membersihkan itu harus dibersihkan. Dan cara yang dapat membersihkan kotoran-kotoran kalbu, kotoran-kotoran rohani tidak ada lain, yaitu dengan taubat dan taubah. Yang pertama taubat, artinya apa? Berhenti dari mengotori. Kalau masih terus dikotori, maka tidak akan pernah bersih. Kalau terus dikotori, maka kotoran-kotoran itu akan terus ada. Apalagi kalau dikotori tidak dibersihkan. Maka supaya bisa bersih, berhenti dari mengotori. Masalahnya adalah tadi motor dibeli untuk dipakai. Kita diturunkan oleh Allah di dunia ini untuk melakukan aktivitas duniawi yang digunakan untuk kepentingan akhirat. Maka dengan diturunkannya kita di dunia ini, itu pun adalah satu dosa. Artinya, walaupun kita tidak ngapa-ngapain, cuma tidur makan itu pun tetap berdosa. Maka jangan ditambah dengan dosa yang lain. Nah, setelah kita bertaubat, setelah kita berhenti dari mengotori kalbu kita, berhenti dari mengotori
Dan untuk membersihkan tidak ada jalan lain kecuali dengan talqin. Karena alat untuk membersihkan kalbu, alat untuk membersihkan ruh itu hanyalah zikrullah. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak berzikir, ingat kepada Allah. Nah, zikir ini yang menjadi alat membersihkan ruh kita, menjadi alat membersihkan kalbu kita, menghilangkan noda-noda bekas kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka untuk bisa menghilangkan itu harus mendapatkan talqin zikir dari siapa? Dari orang yang kalbunya taqiyin, naqiyin, mimma siwallah. Dari orang yang kalbunya suci, bersih daripada segala sesuatu selain daripada Allah. Jadi yang ada di dalam kalbunya, yang ada di dalam ruhnya, yang selalu diingat itu hanyalah Allah. Itu orang yang bisa memberikan talqin zikir. Yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu sebagai seorang wali yang mursyid. Wali yang mursyid. Wali adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang selalu bersama-sama dengan Allah, orang yang yusul kepada Allah. Dan juga mursyid adalah orang yang bisa memberikan petunjuk, membimbing kita untuk bisa usul kepada Allah. Jadi harus waliyan mursyid. Kalau hanya wali belum tentu bisa memberikan petunjuk kepada kita. Kalau hanya mursyid belum tentu pimpinan itu bisa usul kita. Maka harus dua-duanya, yaitu waliyan mursyid. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka selamanya tidak dipertemukan dengan waliyan mursyid. Jadi itu kita sudah dipertemukan dengan waliyan mursyid yang insya Allah akan menjadikan kita usul ila Allah. Al-Rahman. Ya Allah, rahimahullah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali usaha kita sendiri atas bimbingan daripada waliyan mursyid. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun amalan kita, sepandai apapun keilmuan kita, kalau kalbu kita masih ada kotoran-kotoran, kalau kalbu kita masih ada noda-noda hitam tadi, itu tidak akan menjadikan kita untuk bisa usul ila Allah. Karena yang menjadikan kita usul ila Allah itu adalah kebersihan kalbu kita, kebersihan ruhani kita. Maka innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya, dan juga cinta kepada orang-orang yang berusaha untuk membersihkan rohani. Nah, perhatikan lafaznya, innallaha yuhibbut tawwabin. Di situ adalah lafaznya lafaz mubalaghah. At-tabi adalah orang-orang yang benar-benar bertaubat, bukan taubat sambung, tapi benar-benar bertaubat. Orang yang seperti apa? Orang yang benar-benar bertaubat itu orang-orang yang bertaubat dari dosa yang dia sendiri tidak lakukan.
Itu baru orang-orang yang disebut dengan taubat. Maka taubat itu ada dua macam. Taubat orang awam yang pertama atau doa, yaitu arujul kembali ila maksiati wa damima ila, yaitu taubatnya orang-orang awam yang pertama adalah taubatnya orang daripada perbuatan maksiat, daripada perbuatan tercela, daripada perbuatan yang tidak terpuji, kembali kepada melakukan perbuatan yang sesuai dengan syariat. Itu taubat orang awam. Contohnya yang kita biasanya senang hura-hura, senang besar secara diri, kemudian kita bertaubat berhenti. Kemudian kita yang senangnya mimpah, senangnya marah-marah sama tetangga ini dan sebagainya, berhenti. Ini taubatnya orang awam yang tadinya suka main toret, di toko digeret, main apa namanya, tablet, main judi dan sebagainya, berhenti. Itu judulnya taubat. Itu taubatnya orang awam yang suka ke Indomaret misalnya, beli 2, belinya 3, atau beli 3 bayarnya 2. Nah, ketika itu berhenti, maka itu yang disebut dengan taubat. Ini adalah taubatnya orang awam, taubatnya orang-orang biasa yang mana berhenti dari melakukan dosa-dosa, berhenti dari perbuatan maksiat, berhenti dari perbuatan yang tercela. Yang tadinya suka juga berhenti. Ini taubatnya orang awam. Nah, taubat yang kedua yaitu taubatnya orang-orang khos, orang-orang khusus. Taubat yang kedua seperti apa? Yaitu taubatnya orang-orang yang sudah bertaubat dengan taubatnya orang umum tadi. Jadi setelah taubat berhenti, yang tadinya tidak sholat jadi sholat, yang bertaubat. Nah, itu taubat orang awam. Kemudian taubatnya orang yang sudah tadi berhenti dari tidak sholat menjadi sholat. Nah, sholatnya dari yang sholatnya sholat ditaubati menjadi taubatnya orang-orang yang sholatnya dibarengi dengan zikir. Itu taubat. Maka kita diajarkan untuk selalu bertobat, untuk selalu melakukan amal yang sholat taubat 2 kali sehari, semalam kapan, bahkan maghrib dan juga malam. Dan itu kita diajarkan, diperintahkan oleh guru, diberikan petunjuk oleh guru kita untuk melakukan amalan. Maka habis maghrib, sholat maghrib, jangan ditinggalkan sholat berdiam maghrib, sholat maghrib, sholat taubat, sholat walidain, sholat lisudin iman, ditambah sholat lisudin nikmat. Itu jangan ditinggalkan. Sepertinya wah hanya cuma 2 rakaat sholat sunat saja, tapi masya Allah luar biasa. Kemudian malam jam 2 kita bangun malam mandi, kemudian sholat subuh wudu, kemudian sholat taubat, ditambah sholat tahajud, ditambah sholat tasbih, baru zikir dahar dan zikir kopi ditutup sholat zikir. Ini tuntunan guru kita supaya apa? Supaya kita menjadi golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yaitu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatawwibin. Yang cinta kepada orang-orang yang benar-benar bertaubat
dan juga kepada orang-orang yang membersihkan kalbu, membersihkan hati. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, cukup dengan kita mengamalkan amal yang yang masalah dia dengan sebaik-baiknya, insya Allah bagaimana manfaat Syekh Ahmad Ghazali tadi akan disampaikan kepada derajat kerja tentang banyak kebarnya Allah. Aduh, saya mau baca Quran belum bisa, apalagi hafal ini. Saya cuma bisanya baca Fatihah aja belum pasti. Jangan terkecil hati, terus belajar, tapi pikirnya pun jangan ditinggalkan. Siapa tahu dengan hikmatnya tadi hanya sebagai seorang pencari kayu, maka Allah sampaikan, Allah usulkan dengan kecintaan kepada wali. Maka dengan kita mengamalkan thariqah bidana sabariyah itu tidak susah, tidak rumit, tidak bertele-tele, tapi mudah saja. Yang tidak bisa membaca pun bisa, yang tidak bisa baca Al-Quran pun bisa, tapi harus tetap belajar, harus tetap mempelajari supaya lebih memantapkan, lebih menambah kecintaan kita kepada wali, pada Syekh Mursyid. Kalau sudah sijil belajar ilmu fikihnya, wudhunya seperti apa, sholat yang benar seperti apa, terus kita belajar. Tapi bukan berarti harus hafal Quran dulu baru belajar zikir. Nah, kalau hafal Quran masih berumur panjang, atau mungkin baca Al-Quran dia tidak dulu baru belajar thariqah, dia harus diberikan umur panjang. Kalau tidak, jadi harus bersama-sama. Orang belajar thariqah itu harus orang yang sudah paham ilmu fikihnya, harus sudah paham ilmu ininya, ilmu. Tidak terjadi. Karena sholatnya seseorang itu harus memenuhi syarat secara syariat, secara thariqah, dan secara hakikat. Artinya ketika kita sholat secara jismani kita harus sholat, secara ruhani kita harus sholat, secara rasa pun kita harus ikut sholat. Hanya jasad, ruh, rasa itu ikut menghadap kepada Allah. Kalau kita sholat hanya jasadnya saja, maka ibadat seperti patung, tidak ada ruhnya. Tapi kalau kita sholat hanya ruhnya saja, itu seperti upak-upak. Kenapa? Dari jasad. Jasad sholat, ruh kita sholat, tapi rasanya entah kemana, itu pun belum sempurna. Maka jasad, ruh, rasa harus bersama-sama menghadap kepada Allah. Inilah yang disebutkan di dalam Islam bahwasanya 3 rukun di dalam agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman kita yakin, percaya, mengiyakan. Islam sesuai dengan tuntunannya, jasadnya itu. Ihsan adalah rasanya. Ketika kita sedang sholat, maka hadapkan seluruh jiwa raga kita dan rasanya itu menghadap kepada Allah. Untuk bisa seperti itu, maka harus dibersihkan kalbu kita supaya apa? Supaya bersih sehingga bisa memancarkan nur dari
bersih. Kalau bersih kan enak juga. Kalau tadi motor habis dipakai, pulang dicuci, disembur kembali bersih, enak juga. Rasanya nyaman. Tidak kalau masuk motor jadi saja dipandang juga nggak enak, dirasa-rasa juga nggak enak. Tapi kalau bersih maka akan mendapatkan rasa yang enak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan yang sudah mendapatkan ilmu zikir, yang sudah belajar zikir, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk membersihkan ruh, membersihkan tubuh kita yang dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki, memberikan jalan untuk bisa mendapatkan ilmu zikir. Karena kalau kita belum mendapatkan ilmu zikir, sebutkan oleh Imam Syaroni bahwasanya barang siapa yang belum mengambil syekh mursyid yang membimbing, menghilangkan, membersihkan penyakit-penyakit rohani, maka orang itu selamanya ada dalam kedurhakaan terhadap Allah dan Rasul. Karena dengan talqin zikir itulah yang akan membuat kita bisa membersihkan penyakit-penyakit, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Bukan berarti orang yang mendapatkan talqin zikir itu menjadi orang yang bersih, tapi setidaknya diberikan alat untuk membersihkan. Kita sama-sama belajar, sama-sama terus membersihkan, karena memang fitrah kita itu adalah melakukan dosa dan kesalahan. Innamal insan ma'al qada'i wa tempatnya salah. Jadi kita walaupun tidak digunakan, kalau motor kita tahu di luar itu sudah pasti akan ada debu-debunya. Begitu pun kita, walaupun kita tidak melakukan apa-apa, hanya terdiam diri, itu pun sudah menjadi satu dosa. Karena dengan adanya kita di dunia ini itu adalah suatu dosa. Maka jangan ditambah dengan dosa yang lain. Kalau sudah terlanjur harus dibersihkan dengan apa? Yaitu dengan zikrullah yang ditalkinkan, diajarkan oleh seorang wali. Alhamdulillah, yang belum insyaallah tidak akan diberikan jalan, diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan solusi. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah mudah-mudahan kita tetap diberikan istiqomah menjadi zikir berbudaya ini amalia setiap malam Senin minggu keempat kita ngaji maghrib jamaah, lanjut zikir hataman, lanjut sholat isya zikir dan hataman. Nah untuk maghrib itu satu paket. Jadi kalau minggu-minggu biasanya kita hanya zikir hataman kemudian kajian, kalau maghrib itu paketnya adalah dengan hataman. Jadi kalau maghrib diusahakan maghrib kita sudah berjamaah. Kalau misalnya nggak keburu karena mungkin ada aktivitas kerja belum sampai maghrib, kalau maghrib baru minimum bisa hidup berjamaah. Diupayakan, diusahakan. Seandainya tidak bisa, bukan dari sudah telat, jadi datang, misalnya sudah terlambat, tetap datang. Insyaallah mudah-mudahan kita itu waktu diberikan kesempatan untuk bisa hadir lebih awal. Satu paket antara zikir, hataman dan maghrib. Yang mari digambarkan, kalau seorang petani itu harus punya lahan, mau mengolah dan mau panen. Kalau zikir diibaratkan adalah punya lahannya. Kalau
kalau kita zikirnya banyak berarti lahirnya, kata itu mengolahnya. Manakib itu adalah panen. Jadi kalau kita tidak punya sawah tapi panen, itu namanya bawon kalau bahasa Jawanya. Kalau kita punya lahan tidak mengolah tapi ingin panen, nanti janganlah orang lain panennya 8 tahun, buat kita cuma dapat 4 tahun. Tapi kalau kita tidak punya lahan, tidak mau mengolah, tidak punya lahan tapi mau mengolah, itu namanya maro. Dapat 8 tahun, artinya cuma 4 tahun. Yang capek kita, tapi yang menikmati orang lain. Maka yang paling sempurna dan paling utama, zikir khataman manakib satu paket. Punya lahan, ngolah sendiri, panennya pun buat sendiri. Jadi kalau kita banyak lahannya ya dengan zikir. Mau mengolah bagus hasilnya, manakib khataman istiqomah dan berjamaah. Manakib sebulan sekali cukup, dipanennya sebulan sekali. Tapi kalau kita mau 2 kali, 3 kali, itu tidak masalah. Itu mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah dan musyrik hikmat kepada bangsa Juragung dan Rasulullah Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila dikabulkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi wa
وسلم وبارك